masuk bulan Maulid, masing-masing majelis buat kegiatan macam-macam. Nah ini sekarang ini kita kurang ini. Kita ini punya nabi loh. Kita ini punya rasul loh. Kalau istrimu ulang tahun saja berapa hari sebelumnya kau udah siapkan. Anakmu ulang tahun berapa hari sebelumnya kamu siapkan. Ini nabimu yang ulang tahun, apa persiapanmu? Apa yang kau tunjukkan pada Allah Ta'ala untuk menghargai karunia Allah? Syukur atas karunia Allah telah diberi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita di Masjid Nabawi, Masya Allah. Ini kalau udah masuk Rabiul Awal, sekarang lagi pandemi ya. Nah itu yang suka umroh bulan Maulid, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk umroh di bulan Maulid dan bulan lain. Ya biar bisa merasakan begitu masuk bulan Maulid itu Masjid Nabawi, masjidnya Nabi Muhammad SAW itu isinya penuh dengan gema orang bersolawat. Di halaman masjid itu halakoh orang duduk semua bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Terasa betul kalau kita punya Nabi Muhammad SAW. Nah ini sekarang menjadi masalah buat kita. Kita kurang bersolawat, kita kurang salam. Dan kadang kita disibukkan sama hal-hal yang gak penting. Masih nanya, ini bid'ah atau tidak? Ada tuntunannya atau tidak? Saya itu paling sebel sama orang yang ngomong solawat bid'ah. Solawat itu perintah Allah kok dibilang bid'ah. Solawat itu ajarannya Nabi Muhammad SAW kok dibilang bid'ah. Anehnya luar biasa. Banyak hal yang harus kita urus. Rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW ini akan tumbuh kalau kita banyak bersolawat pada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Cukup sebagai teguran keras dari Nabi Muhammad SAW. Kita tahu Rasulullah SAW itu manusia yang bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang yang beriman sampai mengutip sifatnya Allah. Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang beriman, kalau Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Ar-Rauf Ar-Rahim, Rasul bil mu'minina terhadap orang-orang yang beriman sangat penyayang dan sangat pengasih. Tapi urusan sholawat, Nabi Muhammad SAW ngomongnya kenceng. Urusan sholawat, Nabi ngomongnya nggak pelan-pelan. Ngomongnya nggak begini. Ya kalau nggak sholawat nggak apa-apa, nggak begitu. Kalau nama saya disebut kalian nggak sholawat nggak apa-apa, nggak begitu. Begitu urusan sholawat, Nabi bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Masya Allah, Allahumma salli alaihi, sallu ala nabi, Allahumma salli alaihi. Kata bakhil itu, kalau yang ngucapin kita saja sudah nggak enak ya. Itu orang pelit itu. Itu orang pelit. Sampai dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang pelit itu termasuk orang yang halal diribah. Ribah itu kan hukumnya haram ya. Tapi ada orang-orang yang halal boleh diribah, digunjingkan keburukannya. Apa itu? Kepelitan. Kepelitan seseorang itu boleh diribah. Sampai ada kitab namanya Hayatul Bukhala. Kisah orang-orang pelit. Itu lengkap disebutkan namanya tuh. Bahkan kalau sekarang mungkin alamatnya pakai track GPS tuh. Kalau sekarang itu ya. Kalau ulama-ulama dulu yang menulis kitab itu masih hidup, ada sekarang, maka orang-orang bakhil itu akan dicantumkan nama lengkap dengan RT, RW, kalau perlu kasih aplikasi Peduli Lindungi. Biar terlacak dimanapun berada. Oh itu yang pelit lagi masuk kawan itu ya. Ketahuan itu. Ini orang-orang pelit ini, Masya Allah. Saking dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawannya pelit orang dermawan. Makanya muncul hadits qudsi, hati-hati kalian terhadap orang dermawan. Orang dermawan kalau berbuat salah hati-hati. Jangan diapa-apain. Kenapa? Kalau orang yang dermawan itu tergelincir, aku sendiri yang akan membangunkannya dengan tanganku, kata Allah Ta'ala. Saking hebatnya orang dermawan dan saking jeleknya orang pelit. Nah, bagaimana kalau yang ngasih julukan pelit itu Nabi SAW? Itu pelit itu. Kalau Nabi yang bilang itu orang pelit. Saya mau nanya, kira-kira tempatnya surga atau neraka? Cari satu hadis yang menyebutkan orang pelit masuk surga. Cari satu hadis yang menyebutkan orang pelit masuk surga.
Yang ada orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, dekat dengan masyarakat, dekat dengan surga. Jauh dari neraka. Orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari Rasul, jauh dari masyarakat, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Saking halusnya Nabi Muhammad SAW nggak mau ngomong orang pelit masuk neraka gitu, nggak mau. Tapi deket sama neraka. Lah kalau deket kira-kira nyemplung nggak ya? Ngeri loh jadi orang pelit. Makanya saya nggak mau punya teman orang pelit. Dah kalau cari teman jangan yang pelit, yang suka nraktir saja, enak itu. Dikit-dikit bayarin itu menyenangkan luar biasa. Betul sabda Nabi Muhammad SAW, dekat dengan masyarakat, orang yang dermawan. Kalau orang pelit, Masya Allah, gilirannya bayar izin ke toilet. Duitnya banyak ini. Gilirannya bayar izin toilet. Begitu rapat pembangunan masjid, ya izin untuk tidak hadir. Alasannya lagi PPKM, Masya Allah. Tapi kalau ke restoran, ya rapat di restoran dia datang. Rapatnya di masjid dia izin. Kenapa? Karena urusannya pembangunan masjid. Takut nanti dimintain duit banyak. Ini orang pelit. Kalau orang dermawan, dia akan ngomong, udah nggak usah pakai rapat-rapat segala. Lagi pandemi, berapa butuhnya masjid? 1 M, udah saya kasih 2 M. Oh Masya Allah ini. Ini orang ini pasti akan didoakan dengan doa yang luar biasa baiknya. Semoga panjang umur, semoga nambah semuanya. Kenapa? Orangnya dermawan. Tapi kalau ada orang pelit meninggal dunia atau orang pelit sakit, orang itu mau mendoakan baik itu berat. Ya mudah-mudahan husnul khotimah gitu. Doanya masih baik tapi harapan kayak sedang mati gitu ya. Semoga segera meninggal dunia karena dia orang pelit, bakhil, medit, bakhil, pelit, bahasa Jawa tingkat kuno, petut. Oh, itu udah susah nyarinya itu. Itu pelitnya luar biasa. Nah ini kalau Nabi Muhammad SAW sampai ngomong al-bakhil pakai alif lam ta'rif, artinya makna kikir yang sebenarnya. Orang yang benar-benar kikir. Yang ngomong Nabi. Mudah-mudahan antum dan saya nggak termasuk yang ini. Amin. Kalau kemarin-kemarin kita masih masuk daftar, mudah-mudahan habis ini nggak masuk daftar lagi. Karena kemarin-kemarin mungkin belum ngerti. Al-bakhilu, orang yang pelit. Siapa kata Nabi SAW? Bukan dia nggak mau ngasih. Aneh sabda yang duit. Pelit biasanya nyambungnya sama duit. Tapi ternyata Nabi SAW mengatakan al-bakhilu, orang yang pelit adalah man dzukirtu indahu, siapa yang mendengar aku disebut-sebutkan di hadapannya, falam yusalli alayya, dia enggak mau sholawat sama aku. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jadi kalau ada Nabi disebut-sebut SAW, dia enggak mau sholawat. Pelit tuh orang. Pelit. Pelitnya luar biasa. Kenapa? Lawang sudah Allah yang nyuruh sholawat dia masih gak mau kok. Pelitnya luar biasa. Allah yang suruh ayo sholawat dia gak mau. Kalau nama Nabi disebut kamu sholawat dia gak mau. Kalau kamu sholawat sekali Allah sholawat sama kamu 10 kali dia gak mau disolawatin sama Allah. Kan pelitnya luar biasa pada dirinya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Semangat ngajak orang sholawat. Karena sholawat itu jalan selamat. Sholawat itu bukti cinta. Gak mungkin kita ini sholawat tanpa cinta. Orang tergerak hatinya, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Pasti saat itu ingat pada Nabi Muhammad SAW. Walaupun kadar ingatnya mungkin baru 0,0001%. Ingat Nabi, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah, sholawat juga dianjurkan bukan hanya pada hari tertentu, waktu tertentu. Tapi sholawat dianjurkan pada keadaan tertentu. Apa itu? Mau duduk, suruh sholawat. Mau bangun, suruh sholawat. Bahkan dianjurkan Nabi Muhammad SAW, siapa yang dia duduk-duduk, kemudian dalam duduknya dia tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersolawat kepadaku, maka duduknya menjadi penyesalan buat dia kelak di hari kiamat. Masya Allah. Ini kadang nih duduk di warung 2 jam, satu pun sholawat gak muncul dari lisan kita. Nah ini dianjurkan. Kalau mau pergi ajak semua sholawat, mau berdiri sholawat, mau duduk sholawat. Begitu kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Gerak kita ini
terikat dengan mengingat Nabi Muhammad SAW. Gak boleh lupa. Duduk berdiri sholawat, duduk berdiri sholawat. Hidup kita kan duduk berdiri sholawat. Kemudian ada satu kondisi, banyak sebetulnya ya. Sampai-sampai you and I, we are pray to the God, Allah Ta'ala. Gak tahu Inggris saya ini model apa, wallahu alam. Pokoknya al-nekatu. Ya biar nanti kalau yang dengar nih ada dari sono gitu kan, ya, oh Habibnya berupaya, walaupun tidak bisa. Ya, tapi yang penting paham. Wong bayi aja oek-oek kita paham. Oek, oh lapar, paham. Kan ibunya luar biasa. Tahu tuh bahasa bayi. Kita berdoa sampai nangis. Allahumma. Jamaahnya nangis semua. Allahumma. Malaikat ngomong, percuma doamu cuma muter di langit, gak nembus. Iya, reject. Dikembalikan doanya. Doanya cuma muter-muter di langit, turun lagi, naik, muter lagi di langit, gak bisa tembus. Kenapa? Gak diawali sholawat, gak ditutup sholawat. Doa ini yang ngomong Nabi. Jangan kamu anggap, loh kan saya udah manggil-manggil Allah. Nah Allahnya ngomong lewat Nabinya. Kalau kamu gak mau sholawat sama Nabiku, aku gak mau itu loh. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Makanya jangan sok kenal Allah. Jangan sok kenal Allah mengatakan, kan Allah saya akan cinta sama Allah, saya akan panggil Allah. Iya, tapi Allah ngajarin sama kamu, kalau kamu mau aku dengarkan, mau aku jawab, ud'uni astajib lakum, ada syaratnya. Syaratnya apa? Awali dulu dengan sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak diawalin sholawat, bye bye. Malaikatnya ketawa, lanjutkan nangisnya. Gak kabul. Gak kabul kata malaikat. Ya gak apa-apa. Dapat pahala. Mau orang nangis karena Allah dapat pahala gak? Dapat. Jangan dibilang gak dapat pahala. Dapat. Hasanah. Ngomongnya baik. Tapi kabul nanti dulu. Usahanya dihargain. Dapat pahala. Tetapi masalah terkabul nanti dulu. Ada aturannya. Sholat. Masya Allah. Dari rokaat pertama sampai rokaat terakhir sudah buat makmum pingsan. Makmumnya pingsan, beliaunya enggak. Loh kenapa? Satu rokaat 2 jam. Ya makmumnya pingsan. Rokaat terakhir, atahiyat. Hadat langsung, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak mau sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Allah akan mengatakan, sholatmu tidak diterima. Enggak sah sholatnya, rukunnya kurang. Sholawat pada Nabi tahiyat akhir tidak dibaca. Oh berarti sholawat ini biasa atau luar biasa? Luar biasa loh. Ini baru ya, baru istilahnya itu pokok-pokoknya. Belum kita bahas yang lebih dalam. Kalau mau bahas lebih dalam ya sampai subuh nggak selesai. Ya seminggu nggak selesai, sebulan nggak selesai, setahun nggak selesai. Seumur hidup ya juga nggak bakal selesai. Bagaimana kita mau menjelaskan? Siapa sholawat sama kamu 1 kali, aku akan sholawat kepadanya 10 kali. Sampai-sampai Allah itu ngomong begitu. Kalau dia sholawat sama kamu 1 kali, maka aku akan sholawatin dia 10 kali, kata Allah. Saking Allah senengnya ada orang yang mau sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ikhwani rahimakumullah. Nah inilah muqaddimah. Mudah-mudahan setelah muqaddimah ini kita lebih banyak sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya selama bulan Maulid. Saya mengajak diri saya sendiri. Kalau kemarin-kemarin kita lalai kurang banyak sholawat. Setelah ini kita istiqomahkan tiap hari sholawat 1 kali. Khusus bulan Maulid kita tambah. Nanti selesai bulan Maulid dipertahankan boleh. Ditinggalkan juga boleh. Tapi yang 100 kali jangan ditinggalkan. Ya, yang 100 kali istiqomahkan ila yaumil qiyamah. Tapi ini kita khususkan. Perbanyak sholawat di bulan Maulid. Berapa kali? Yuk kita mujahadah 1000 kali sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Biar apa? Karena orang yang 1 hari sholawat 1000 kali dijamin tubuhnya